Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu Ika? Bu Nikmah, boleh saya meminta waktunya sebentar aja? Saya mau bercerita, Bu, tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Boleh dong Bu Ika. Silahkan duduk Bu Ika. Terima kasih, Bu Nik. Oke, hal apa yang mau Bu Ika ceritakan nih? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya tuh merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50% saja di tiap kelasnya. Menurut Bu Ika, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya itu pengennya ada solusi, Bu, dari permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran kali ini. Permasalahan antusiasme murid dalam pembelajaran ya Bu Ika. Kalau menurut Bu Ika, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama? Apa ya, Bu ya? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu banyak angka, rumus, monoton gitu. Sepertinya saya mungkin juga terlalu mendominasi untuk bercerita atau berbicara di depan murid-murid saya, Bu. Kemudian yang kedua, apa saya ini kurang memberi kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara gitu ya, Bu ya, dalam pembelajaran saya. Oh, begitu. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu supaya bisa lebih antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid itu pasti lebih menginginkan pembelajaran yang asik, Bu. Tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bu Ika. Lalu, menurut pendapat Ibu, pada mapel tersebut, hal apa saja yang bisa membuat murid-murid bisa asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Bu Ika? Kalau menurut saya, pembelajaran itu harus terpusat pada murid ya, Bu ya. Tuh biar murid bisa aktif dalam pembelajarannya. Sepertinya saya itu juga perlu ice breaking ataupun game gitu supaya pembelajarannya jadi lebih menarik. Nah, itu dia Bu Ika. Lalu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, menurut jenengan, apa ya penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Iya, Ibu ya. Mereka itu kurang antusias. Apa mungkin karena saya ngasih tugasnya terlalu banyak ya, Bu ya. Dan isinya itu banyak pertanyaan dan memang ya menghitung gitu, Bu. Tanpa saya mungkin saya kurang memberikan sumber belajar yang menarik dan mengasihkan buat mereka. Sumber belajar untuk bahan literasi mereka ya Bu. Kalau boleh tahu, Bu Ika ini menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya sih biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sih, Bu. Menurut Ibu, untuk saat ini, adakah sumber belajar lain selain buku teks yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran Bu Ika? Saya pikir sih ada ya, Bu ya, sekarang ini sumber belajar seperti video-video di YouTube itu. Kemudian
browsing-browsing di blog atau tulisan-tulisan ilmiah di internet seperti itu. Mungkin bisa juga kalau menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini ya Bu, yang medsos-medsos gitu, seperti TikTok atau Reels Instagram seperti itu. Nah, betul sekali itu Bu Ika. Saya yakin sekali bila Ibu ini bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dalam pembelajaran dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan lengkap. Iya ya Bu ya. Saya akan mempelajari hal-hal tersebut deh Bu. Bu Ika, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah itu? Yang pertama sih, pengennya saya merancang pembelajaran yang mengasihkan. Itu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video YouTube dan TikTok maupun Instagram. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan tugas itu secukupnya saja Bu, tapi juga lengkap sih pastinya. Dan bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya sekarang itu mau melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu loh Bu. Jadi murid-murid saya tidak terkesan merasa dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya mereka mau menggunakan drama, lagu, atau pakai mind map, laporan seperti itu Bu. Wah, bagus sekali rencananya Bu Ika. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin. Nah, sekarang bagaimana dengan komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen sih untuk selalu membuat rancangan pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan variasi sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa merasa adanya unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya Bu. Wah, keren sekali loh rencananya Bu Ika ini. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan kita semua ya Bu. Amin. Wah, terima kasih banyak ya Bu Nikmah atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih kembali Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan pada proses coaching antara Ibu Ika Mujiwahyuni dengan Ibu Nikmatul Agustina, bisa saya simpulkan bahwa proses ini sudah memenuhi alur tirta. Kemudian yang pertama, alurnya adalah tujuan. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh Guci terpancing sangat jelas, yaitu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu identifikasi. Di sini Coach memberikan pernyataan yang dapat membuat Guci menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan, banyak sumber belajar, dan pemberian tugas yang harus disesuaikan. Kemudian yang ketiga, yaitu rencana aksi. Di sini Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Guci merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu tanggung jawab. Coach menanyakan tentang komitmen
terhadap rencana yang diambil oleh Kuci dan ternyata membuat Kuci menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Demikian hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Ika Mujiwahyuni dan Ibu Nikmatul Agustina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bu Nikmah. Terima kasih Pak. Bu Nikmah, mungkin ada yang bisa saya bantu? Pak, saya mau curhat. Jenengan sedang repot apa tidak ya? Oh, kebetulan saya sedang longgar Bu Nikmah, saya tidak ada jam ngajar. Apakah Bapak tidak keberatan jika saya ajak ngobrol? Oh, tentu tidak Bu, dengan senang hati. Sebenarnya apa yang mau jenengan obrolkan dengan saya? Coba jenengan ceritakan kepada saya Bu Nikmah. Tadi itu saya dipanggil sama Pak Hasan selaku waka kesiswaan. Katanya beliau menerima laporan dari koordinator tatib tentang saya yang tidak setuju tentang hukuman untuk murid yang mencuri helm itu. Oh, begini. Memangnya kenapa Ibu kok tidak setuju dan tidak mau menandatangani lembar persetujuan itu? Saya tidak setuju jika murid tersebut diskor selama 1 bulan. Terus apa yang membuat Bu Nikmah tidak menyetujuinya? Menurut saya sih, dengan skor 1 bulan itu terlalu lama sekali gitu Pak. Murid itu kan bisa ketinggalan pelajaran. Apalagi 2 bulan lagi anak-anak itu ujian semester. Kemudian apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut pada koordinator tata tertib? Beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya jangan terlalu membela murid yang bersalah. Oh, begitu. Kemudian menurut Bu Nikmah, apakah cara Ibu menyampaikan kepada koordinator tatib itu benar? Menurut saya sih benar, Pak. Syukurlah jika begitu. Kemudian hal apa yang membuat Bu Nikmah beranggapan itu benar? Menurut saya, meskipun memberikan sanksi kepada siswa itu perlu, tapi jangan sampai membuat siswa itu ketinggalan pelajaran terlalu lama. Oh, begitu. Kemudian menurut Bu Nikmah, pernyataan Ibu yang mana yang membuat koordinator tatib itu tersinggung, Bu? Ya, karena saya kan tetap membela anak yang mencuri helm itu. Makanya beliau marah gitu, Pak. Oh, begitu. Nah, coba flashback lagi. Apa kegunaan dari sanksi itu, Bu Nikmah? Apa ya? Menurut saya, sanksi itu juga penting sih untuk mendisiplinkan siswa agar tidak mencuri helm lagi. Nah, itu dia. Mungkin perlu dipertimbangkan lagi, Bu Nikmah. Ya Pak ya. Sekarang saya jadi paham. Saya sadar cara menolak dan menyampaikan argumen saya itu kurang tepat kali ya Pak ya. Iya, sepertinya seperti itu. Dari masalah yang Bu Nikmah hadapi, apa yang Bu Nikmah inginkan? Saya mau meminta maaf, tapi saya itu bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya koordinator tatib itu memaafkan saya, tetapi beliau pun juga harus menerima bahwa jangan terlalu lama memberikan sanksi skors kepada murid tersebut. Oh, begitu. Jadi menurut Bu Nikmah, kira-kira siapa yang bisa dimintai bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada koordinator tatib itu, Bu? Terus apa alasannya? Menurut saya sih ya Pak Hasan selaku waka kesiswaan, karena beliau itu kan lebih dekat dengan koordinator tatib dan Pak Hasan juga tahu permasalahannya. Terus yang akan Ibu sampaikan kepada Pak Hasan apa kira-kira, Bu?
Saya ingin menjelaskan kronologi kejadian pada saat saya dimintai persetujuan itu. Saya mohon ke Pak Hasan untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada koordinator tatib, dan saya juga menyadari kekurangan saya tentang pentingnya sanksi pada siswa yang mencuri helm tersebut. Oh begitu. Apa rencana Bu Nikmah jika Pak Hasan sudah menyampaikan amanah Ibu kepada koordinator tatib itu, Bu? Saya akan menyetujui pemberian sanksi itu dengan mengurangi lama durasi skorsnya, dan saya akan menyempatkan bertemu dengan koordinator tatib serta menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya pemberian sanksi kepada murid yang mencuri helm. Oh baik, saya setuju sekali dengan Bu Nikmah. Kemudian kira-kira kapan Ibu mau menemui Pak Hasan dan meminta bantuannya? Ini saya rasa lebih cepat, lebih baik loh Bu, agar masalahnya cepat beres. Insya Allah setelah saya selesai mengajar ya Pak, saya akan menghadap ke Pak Hasan. Baik, semoga sukses ya Bu Nikmah, dan jangan lupa kabari saya lagi jika sudah menghadap ke Pak Hasan. Terima kasih ya Pak Anwar sudah mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu Nikmah. Saya jadi plong loh Pak. Oh iya, sama-sama. Saya permisi dulu ya Pak, kembali ke ruang guru lagi. Iya, silakan Bu Nikmah. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan apa yang sudah saya amati terhadap praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Nikmah dan Pak Anwar, menurut saya beliau sudah melakukan langkah-langkah dalam alur tirta dengan lengkap. Yang pertama terkait dengan tujuan, yang tujuannya untuk menyampaikan tujuan Guci ya. Jadi di sini tujuan yang disampaikan oleh Guci sangat jelas berkat pancingan pertanyaan dari coach, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang ketidaksetujuan beliau terhadap hukuman sanksi yang diberikan kepada murid yang telah mencuri helm. Kemudian yang kedua, pada tahapan identifikasi, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Guci menyadari bahwa pemberian sanksi itu juga penting untuk mendisiplinkan siswa agar tidak mencuri helm lagi. Dan berikutnya terkait tentang rencana aksi, coach mampu memberikan pertanyaan yang dapat membuat Guci bisa merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan tentang pemberian sanksi kepada siswa yang telah melakukan tindakan pencurian helm tadi. Kemudian yang terakhir terkait dengan tanggung jawab, coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Guci, dan ternyata hal tersebut membuat Guci menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang sudah diambil. Demikian hasil ringkasan dari apa yang sudah saya amati terhadap praktek coaching Bu Nikmah dan Pak Anwar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anwar. Monggo silakan duduk Pak Anwar. Terima kasih Bu Ika. Bagaimana kabar penjenengan Pak Anwar? Alhamdulillah baik-baik. Gini, sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Anwar ya. Saya sengaja mengundang penjenengan ke ruangan saya untuk menindaklanjuti keinginan Pak Anwar yang akan menyampaikan beberapa hal ke saya. Jadi, mumpung ada kesempatan ini, silahkan monggo Pak Anwar menyampaikan hal-hal tersebut. Baik Bu, memang benar saya akan menyampaikan beberapa hal kepada panjenengan, yaitu tentang kebersihan bengkel teknik pemesinan, kemudian tentang benda kerja hasil praktik siswa, dan tentang perbandingan jumlah mesin dengan jumlah siswa yang tidak seimbang. Begitu Bu Ika. Oke, baik Pak Anwar. Jadi yang penjenengan sampaikan adalah
tentang kebersihan bengkel teknik pemesinan, kemudian tentang benda hasil praktek siswa, dan tentang perbandingan jumlah mesin dengan jumlah siswa yang tidak seimbang. Begitu nggih? Betul, Bu Ika. Ya, ini sambil saya catat ya Pak Anwar ya, Ya. karena sepertinya banyak. Ya, silakan Bu Ika. Baik Pak, dari semua yang penjenengan sampaikan tadi, kira-kira apa ya yang menjadi masalah buat penjenengan? Jadi begini Bu Ika, yang pertama tentang sikap siswa-siswa jurusan teknik pemesinan ketika selesai praktek itu enggan atau ogah-ogahan membersihkan mesin, enggan membersihkan alat-alat yang dipakai praktek dan mengembalikannya ke tempat semula, serta enggan membersihkan ruang tempat praktek. Kemudian untuk masalah yang kedua, banyaknya benda kerja hasil praktek siswa yang menumpuk di gudang sampai banyak yang berkarat. Kemudian masalah yang ketiga tentang perbandingan jumlah mesin dengan jumlah siswa yang tidak seimbang sehingga menyebabkan banyak siswa yang menganggur pada saat praktek. Begitu Bu Ika. Oh, baik Pak Anwar. Berarti situasinya yang penjenengan hadapi saat ini itu yang pertama sikap siswa jurusan teknik pemesinan ketika selesai praktek yang malas membersihkan mesin. Kemudian yang kedua, banyak benda kerja hasil praktek siswa yang menumpuk di gudang sampai banyak yang berkarat. Dan yang ketiga, itu terkait perbandingan jumlah mesin dengan jumlah siswa yang tidak seimbang tadi, sehingga menyebabkan banyak siswa yang menganggur. Seperti itu ya Pak ya? Iya betul Bu Ika. Oke, baik Pak Anwar. Ini kemudian apa ya yang menjadi keinginan ideal Pak Anwar untuk merubah situasi ini? Jadi begini Bu Ika, yang menjadi keinginan ideal saya untuk yang masalah pertama, saya akan bekerja sama dengan pihak manajemen sekolah, khususnya bagian kesiswaan, agar menerbitkan peraturan untuk seluruh siswa di sekolah agar membersihkan ruangan bengkel setelah praktik dan membersihkan serta mengembalikan alat-alat yang dipakai ke tempat semula. Kemudian nanti peraturannya ditempel di dinding bengkel agar bisa dibaca dan dilaksanakan oleh seluruh siswa. Kemudian masalah yang kedua, saya akan memanfaatkan atau memberdayakan benda kerja hasil praktek siswa tersebut dengan cara dikrum agar tampak lebih bagus. Kemudian dipajang di etalase atau lemari kaca yang diletakkan di pintu masuk bengkel pemesinan. Hal ini bertujuan agar bisa dilihat oleh semua orang yang masuk ke bengkel mesin dan menjadi acuan bagi siswa-siswa pemesinan yang sekarang masih melaksanakan praktek atau membuat benda kerja tersebut. Mungkin ada solusi lain, yaitu saya akan memanfaatkan benda tersebut untuk membuat perlengkapan yang dapat membantu atau memperlancar proses pembelajaran dengan cara di treatment khusus, misalnya dilas, dibubut, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan bengkel. Dan masalah yang ketiga yaitu saya akan memberlakukan sistem praktik dan pemberian tugas teori secara bergantian kepada siswa. Prosedurnya seperti ini, sebagian siswa praktik membuat benda kerja dengan mesin, dan sebagian lagi mengerjakan tugas-tugas teori. Dengan demikian, siswa yang tidak kebagian praktik mesin tidak menganggur seperti sekarang, dan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Gitu, Bu Ika. Wah, itu rencananya panjang dan bagus sekali, Pak. Jadi, kalau saya ulas secara singkat, yang menjadi keinginan ideal Pak Anwar itu yang pertama, bekerja sama dengan pihak manajemen sekolah, khususnya bagian kesiswaan, untuk menerbitkan peraturan. Kemudian yang kedua, akan memanfaatkan atau memberdayakan benda kerja hasil praktek siswa dengan cara dikrom. Dan yang ketiga, Pak Anwar akan memberlakukan sistem praktek dan pemberian tugas teori secara bergantian. Gitu ya Pak ya, kalau saya nggak salah. Iya betul Bu Ika. Nah baik Pak, kemudian dari beberapa keinginan ideal panjenengan tadi, kira-kira adakah seseorang atau siapa saja yang bisa membantu panjenengan untuk merealisasikan itu semua? Saya rasa yang bisa membantu saya adalah
Ya, rekan-rekan guru saya di jurusan Teknik Pemesinan, Bu Ika. Oke, berarti itu rekan-rekan yang berada di jurusan yang sama, kan ya Pak? Iya, betul Bu. Ya. Kemudian untuk merealisasikan itu, kira-kira Pak Anwar itu akan memulai kapan ya supaya segera terwujud itu? Untuk masalah kedisiplinan siswa dalam kebersihan bengkel dan pengaturan pembelajaran praktik siswa akan saya lakukan pekan depan. Sedangkan untuk pemanfaatan benda kerja hasil praktik siswa akan saya laksanakan setelah akhir semester genap tahun ini, Bu Ika. Wah, alhamdulillah nanti kalau bisa cepat ya. Jadi Pak Anwar akan merealisasikan keinginan Pak Anwar pekan depan dan akhir semester genap tahun ini ya Pak ya. Iya, betul Bu. Kemudian dari hasil realisasi itu tadi yang akan didapatkan apa ya Pak Anwar? Baik Bu, jadi yang saya dapat nanti siswa terbiasa melakukan kebersihan setelah praktik, kemudian benda kerja hasil praktik siswa termanfaatkan, dan siswa-siswa pemesinan semuanya bisa bekerja pada saat praktik, begitu Bu. Wah, luar biasa. Baik Pak, semoga rencana realisasi Pak Anwar bisa segera terwujud dan optimal nantinya. Amin, terima kasih Bu Ika. Baik Pak Anwar, saya rasa pertemuan kali ini sudah cukup nih, dan semoga keinginan Pak Anwar terrealisasi dengan baik. Baik Bu Ika, kalau begitu saya mohon diri dulu, mau kembali ke bengkel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan dari praktek kucing yang dilakukan oleh Bapak Anwar Setiawan dengan Ibu Ika Wahyuni, yaitu 1, tujuannya adalah, menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh Coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang kebersihan bengkel mesin, benda kerja hasil praktek siswa, dan perbandingan jumlah mesin dan jumlah siswa yang tidak seimbang. Kemudian yang kedua yaitu tentang identifikasinya. Hasil identifikasi saya yaitu Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat Coach menyadari bahwa ketika masalah tersebut bisa diselesaikan sendiri dengan cara-caranya dan dibantu dengan rekan-rekannya di bengkel pemesinan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang rencana aksi yang telah dilakukan oleh Bu Ika dan Pak Anwar, yaitu Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Kuci merencanakan hal-hal yang akan menjadi solusi dari ketiga masalah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab. Coach menyatakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Kuci dan ternyata membuat Kuci menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang dilakukan oleh Pak Anwar dengan Bu Ika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.